Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum 5, Writing Explicit Cursor, oleh saya Adita Saraswati dengan pembimbing Bapak Rengga Asmara. Objektif. Yang pertama, membedakan antara implisit dan explicit cursor. Diskusikan kapan dan mengapa menggunakan kursor eksplisit. Menggunakan variabel record TLSQL. Tulis kursor untuk lingkaran. Tentang kursor. Setiap pertanyaan SQL dieksekusi oleh server Oracle memiliki kursor individu yang terkait dengan itu. Yang ada dua jenis, yaitu kursor implisit, yaitu deklarasikan untuk semua DML dan TSQL select. Explicit kursor yaitu deklarasikan dan dinamai oleh programmer. Explicit cursor function. Fungsinya seperti ini. Kursor mengaktifkan set dari tabel yang sudah ada. Mengontrol explicit cursor. Mengontrol ini adalah skema kontrol explicit cursor, yaitu declare menuju ke open, fetch 0 atau 3, jika tidak kembali ke fetch, jika iya di close. Mengcreate nama dari SQL area, mengidentifikasi apakah set itu aktif atau tidak, meload the current row of variable, lalu melakukan test for rows yang exist, lalu mengembalikan ke fetch jika rows are found. Delete the active set. Mengontrol explicit cursor. Yang pertama adalah open cursor. Kursornya dibuka. Lalu fetch a row. Cursor pointernya continue until empty. Lalu close the cursor sampai habis. Mendeklarasikan kursor menggunakan sintaks cursor name is select statement. Jangan menyertakan klausa into dalam deklarasi kursor. Jika pengolahan baris-baris dalam urutan tertentu diperlukan, gunakan klausa order by dalam query, seperti mendeklar kursor emp cursor is select employee ID last name from employees. Kursor department cursor is select bintang from dari departemen where location ID-nya ada 170 lalu begin. Opening cursor, membuka kursor dengan menggunakan sintaks open cursor name. Buka kursor untuk mengeksekusi query dan identitas set aktif. Jika query kembali tidak ada baris, tidak terkecuali dinaikkan. Gunakan atribut kursor untuk menguji hasilnya setelah menjemput. Fetching data from cursor menggunakan sintaks fetch cursor name into variabel 1, variabel 2, record name. Mengambil nilai baris saat ini ke dalam variabel. Sertakan jumlah yang sama variabel. Cocokkan setiap variabel untuk sesuai dengan kolom kedudukan. Tes untuk melihat apakah kursor berisi baris-baris example seperti ini. Loop fetch emp cursor into v@no name. Exit when process the rectified data, lalu di end loop. Closing the cursor menggunakan sintaks close cursor name. Tutup kursor setelah menyelesaikan pengolahan baris. Membuka kembali kursor jika diperlukan. Jangan mencoba untuk mengambil data dari kursor setelah kursor ditutup. Ini adalah atribut explicit cursor. Person is open dengan tipe data boolean untuk menghasilkan nilai true saat kursor di open. Person not found bertipe data boolean untuk menghasilkan nilai true jika range does not tidak mengembalikan ke baris. Person found bertipe data boolean evaluate to true if most recent fetch return a row, mengkomplement person not found. Roll count yang bertipe data number digunakan untuk evaluate
to the total number of rows returned so far. The percent is open attribute. Mengambil baris hanya ketika kursor terbuka. Gunakan percent is open kursor attribute sebelum melakukan fetch untuk menguji apakah kursor terbuka. Dengan contoh, if not emp cursor, percent is open, then open emp cursor, and if loop fetch emp cursor. Mengontrol multiple fetch. Gunakan beberapa baris dari kursor eksplisit menggunakan loop. Ambil baris setiap iterasi. Gunakan atribut kursor eksplisit untuk menguji keberhasilan setiap menjemput. Percent loop count dan percent row count atribut. Gunakan percent row count atribut kursor untuk mengambil jumlah yang tepat dari baris. Dan gunakan percent not found kursor atribut untuk menentukan kapan harus keluar dari loop. Contohnya seperti ini. Mendeclare v at no employees dot employees id percent type, v name employees last name percent type, kursor emp cursor is, select employee id last name from employees, begin open emp cursor loop fetch emp cursor into v at no v name, exit when emp cursor percent recon lebih besar dari 10 atau emp cursor not found. Ini untuk menampilkan end loop close emp cursor lalu end. Kursor dan record. Proses baris aktif by fetching value into dari PLSQ record dengan mendeklarasikan declare kursor emp cursor is, select employee id last name from employees, emp record percent row type dengan begin open emp cursor loop fetch emp cursor into emp record. Emp recordnya ini employee id-nya satu string. Kursor for loops. Sintaknya seperti ini. For record name in cursor name loop, statement 1, statement 2, end loop. Kursor untuk loop jalan pintas untuk memproses kursor eksplisit. Implisit membuka, mengambil, keluar, dan dekat terjadi. Record ini secara implisit dinyatakan. Menghasilkan list dari tabel employees di mana yang bekerja pada sales departemen sales. Mendeklarasikan kursor emp cursor is, select last name, department ID from employees, begin for emp record in emp cursor loop, implicit open and implicit fetch occur in emp record department ID-nya sama dengan 80, dan end loop implicit close course and slash untuk mengerang. Tidak membutuhkan declare satu sort, itu seperti ini. Begin for emp record in select last name department ID from employees loop. Itu adalah implicit open and implicit fetch occurred. If emp record department ID sama dengan 80, end loop adalah implicit close occurred, selalu di end. Kita masuk pada latihan soal. Nomor 1. Jalankan script berikut ini untuk membuat tabel baru dengan nama Tools Docs dan menyimpan gaji salary dari pegawai. Kita buka CMD. Saya sudah mengerjakannya di sini. Masukkan SQL Plus terlebih dahulu. Kita tunggu, lalu muncul masukkan user dan password. Setelah itu, pada SQL kita menuliskan create tabel tab docs.
salary, number 8,2. Lalu kita run. Tabel created. Jadi tabelnya sudah terbuat. Masuk ke dalam sel nomor 2. Buat program PLSQL untuk menyimpan data N pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Misal N disebutkan nilainya 5, berarti menampilkan 5 pegawai memiliki gaji tertinggi. Keterangan. Gunakan perintah define untuk menyimpan nilai N, lewatkan nilainya pada blok PLSQL block melalui variabel substitusi IESQL start plus. Jika dua pegawai memiliki gaji yang sama, maka nilai gaji cukup disimpan sekali saja. Simpan nilai gaji dalam tabel top docs. Uji program dengan memasukkan nilai N yang tidak umum, misal N sama dengan 0 atau N lebih dari jumlah pegawai dalam tabel employees. Kosongkan isi tabel sebelum diisi dengan nilai N, nilai gaji tertinggi. Kita coba. Saya sudah mengerjakannya pada Notepad. Caranya seperti ini. Set server outputnya kita on kan, mendefine N, declare f_n, berarti pada number isinya 3. Special employee salary percent type. Cursor is salary from employees group by salary order by salary dates. Begin, delete, top docs, open sal cursor, melakukan loop dengan fetch sal cursor into v_sal, exit when sal cursor %rokon lebih besar dari &n. Insert into top docs value v sal and loop n, lalu jalankan. Kita copy. Kita coba masukkan 5. Sal cursor roll n. Kita lihat prosedur successfully complete. Lalu kita coba lagi. Kita masukkan 0. Complete. Lalu soal nomor 3. Buat program PLSQL untuk menampilkan data pegawai, last name, salary, dan manager ID yang bekerja di departemen tertentu. Tentukan nomor departemennya, letakkan dalam variabel substitusi. Jika gaji pegawai kurang dari 5.000 dan jika manager ID sama dengan 100 atau 124, tampilkan pesan last name, gaji perlu dinaikkan. Jika tidak, tampilkan pesan last name, gaji tidak perlu naik. Keterangan, ketik set echo off supaya tidak perlu menampilkan kode PLSQL setiap kali menjalankan program. Saya sudah membuat programnya di sini. Set server output on, define p_department ID sama dengan 10. Declare cursor employees cursor is select last name, salary, manager ID from dari employees, di mana departemen ID sama dengan departemen ID. Employees.var employees_cursor role tag. Begin for employees_var in employees_cursor loop. Jika employees_var salary kurang dari 5.000, maka dan employees manager ID 11 dan employees manager ID 124, maka outputkan gaji perlu dinaikkan atau gaji tidak perlu dinaikkan, and if, lalu end loop, kita end, lalu kita jalankan. Kita buka CMD. Kita jalankan.
Walen, kita ID-nya 10, yaitu Walen gaji perlu dinaikkan. Yang bernama Walen gajinya perlu dinaikkan. Lalu kita coba jika ID-nya diganti 20. Harsten, ini hasilnya. Harsten gaji tidak perlu dinaikkan. Fai gaji tidak perlu dinaikkan. Jadi ya, yang bernama Harsten dan Fai gajinya tidak perlu dinaikkan. PL SKA project successfully complete. Selesai presentasi dari saya mengenai praktikum 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.